Halo viewers, kembali lagi bersama aku Reka Pratama. Di sini kita akan lanjut untuk sharing-sharing dan tutorial editing video menggunakan Adobe Premiere. Tema kali ini adalah frame by frame, yang dimana aku mengambilnya dari videoku sebelumnya yang ini. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan klik di pojok kanan atas, aku sediain linknya ya. Efek frame by frame pada videoku sebelumnya aku berikan pada tombol play pada tracklist dari nomor 1 hingga nomor 14. Gak perlu waktu lama lagi, ayo kita lanjut ke timeline Adobe Premiere-nya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk upload, sharing-sharing tentang editing video. Bagi kalian yang mau tanya-tanya atau sharing-sharing tentang editing video yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita sudah masuk dari Adobe Premiere-nya. Kita langsung saja ke timeline yang sebelumnya, yaitu tentang tracklist video yang menggunakan frame by frame. Jadi di sini aku tunjukin dulu bagaimana frame by frame itu bekerja. Setelah itu akan membuat project baru untuk penerapan dari frame by frame-nya di Adobe Premiere. Jadi di sini kita bisa lihat kompilasi dari beberapa lagu yang aku dapat juga. Nah, di sini ada tombol play yang dimana dia akan muncul ketika lagu tersebut dimulai atau di play. Nah, kita bisa lihat di sini dia berkedip. Kalau kita besarkan, kita lihat di sini tombol play-nya ketika musik berjalan itu berkedip. Inilah efek frame by frame-nya. Oke, kita bedah. Kita klik di efek tombol play-nya. Nah, kita lihat di efek control. Kita tarik ke bawah di bagian opacity. Aku zoom in. Nah, inilah yang dinamakan efek frame by frame. Frame pertama itu menunjukkan tombol play adalah 0% opasitasnya atau warna jelasnya, atau istilahnya bisa dibilang transparansinya. Sini mulai dari 0, dia berpindah ke 100% untuk muncul pada tracklist. Setelah itu dia akan diturunkan ke 50% pada frame selanjutnya. Jadi setelah dia kuat warnanya, dia mulai memudar lagi. Setelah itu kembali lagi ke 100% agar terlihat berkedip. Jika frame by frame-nya cuma sedikit, dia tidak akan terlihat berkedip, tetapi mungkin berkedip sekali, setelah itu hilang, atau setelah itu kembali ke warna normal yang tipis ataupun yang tebal. Nah, di sini kita mempersiapkan banyak frame by frame-nya, sehingga ketika di play, tombol tersebut akan berkedip. Begitulah cara kerja dari frame by frame. Nah, kita lihat di sini persentase dari 50 naik lagi ke 100, setelah itu turun lagi. Nah, di situ menunjukkan bahwa kerja frame by frame-nya adalah berkedip. Tetapi bisa juga frame by frame ini digunakan dengan model yang lain, entah itu dari posisi, kita lihat ke atas di sini, dari posisi, ukuran, ataupun rotasi. Semua bisa diatur di sini di tabel, di tab efek control untuk mengatur efek frame by frame-nya. Oke, sekarang cukup kita membedahnya, kita mulai project yang baru. Kita buat project baru. Di sini kita pindahkan ke folder yang sudah disiapkan. Karena ini tutorial, kita masukkan ke tutorial saja. Kita beri nama, agar tidak hilang kita berikan nama project atau PJ. Kemudian untuk namanya jangan lupa ketikkan apa yang kalian lakukan. Ini kan tutorial frame by frame, berarti kita gunakan nama frame_frame.
Karena ini masih muncul, kita bisa close saja agar kita bisa fokus ke project yang baru. Oke, kita buat sequence-nya. Kita juga namai frame underscore frame agar kita tidak bingung untuk mencari sequence mana yang milik project frame by frame, mana sequence dari project musik, seperti itu. Oke, di sini kita ambil contoh saja, mungkin kita bermain teks ya. Kita ambil di sini new legacy title. Kita berikan nama contoh. Di sini kita akan bermain efek tipografi. Kita di sini akan bermain efek tipografi. Sulit juga ya bicara tipografi. Saya kepleset terus ini. Jadi topografi. Ya. Kita di sini akan menggunakan efek position dari tipografi. Nah, akhirnya saya berhasil mengucap tipografi. Oke, kembali ke materi. Di sini kita bisa buat mungkin teks dengan tutorial, lalu kita senterkan. Di sini kita buat satu saja. Oh ya, jangan lupa untuk menggantikan fontnya. Di sini aku pakai bebas new. Jangan lupa untuk ditata sesuai kebutuhan nantinya. Kita masukkan ke timeline. Kita double atau kita copy dengan cara alt dan klik, tahan, pindah ke sebelahnya dari bahan yang pertama. Ketika kita merubah yang kedua, maka yang pertama tidak akan berubah. Seperti itu. Tutorial, kita pakai tutorial frame by frame. Jangan lupa untuk di center juga. Setelah itu ditata lagi. Nah, kita ingin memunculkan teksnya dengan cara frame by frame. Kita di sini frame by frame-nya menggunakan position. Jadi yang kiri itu untuk sumbu X-nya atau horizontalnya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sumbu Y atau vertikalnya. Kalau salah, silakan boleh di komen untuk alatnya. Nah, di sini kita akan mulai. Kita ingin pertama frame by frame ini tidak muncul di awal. Jadi kita pindahkan ke bawah saja dengan memperbesar angkanya pada sumbu vertikal. Nah, sekarang tinggal tombol tutorialnya. Kita klik bagian tutorial. Setelah itu dijalankan kemana? Dari kiri atau ke kanan, dari atas atau ke bawah, itu terserah karena sumbunya sudah disediakan dan efeknya nanti tergantung dari kalian mengeditnya. Frame by frame-nya bagaimana? Mengeditnya bagaimana? Nah, untuk di sini contohnya aku menggunakan sumbu vertikalnya saja. Jadi dari atas ke bawah dia akan muncul. Ketika sudah diatur angka dari sumbunya, maka jangan lupa untuk klik toggle animation untuk meletakkan frame pertama. Nah, fungsi frame pertama ini itu adalah mendefinisikan posisi pertama adalah pada sumbu vertikal dengan angka 15. Setelah itu kita perbesar sedikit, kita geser sedikit ke kanan. Nah, ketika di posisi kedua ini tanpa perlu menambah toggle animation seperti pada tombol ini add atau remove ini, kita bisa langsung mengubahnya saja dari angka sumbu vertikalnya, maka otomatis akan keluar frame-nya. Kita tinggal menata bagaimana efek tersebut keluar. Setelah keluar, kita coba dari awal. Dia pasti berjalan
Nah, di sini berjalannya sedikit lambat karena kalau kita lihat zoom in yang cukup dekat, dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 frame. Jika ingin mempercepat gerakannya, bisa memperpendek jarak frame, jadi munculnya lebih cepat. Tinggal andaikan nanti ingin menggunakan sound effect, tinggal disesuaikan dengan sound effect-nya yang kalian gunakan. Jika ada efek memantul, maka frame yang digunakan adalah setelah masuk di beberapa frame selanjutnya. Di sini kita pakai 4 saja. Kita naikkan sedikit. Setelah itu kita kopikan yang frame pertama masuk dan 4 frame setelahnya, 4 atau 5 frame. Setelah itu kita jalankan, maka dia terlihat memantul. Nah, begitu juga dengan bahan yang kedua, yaitu framenya. Ketika yang pertama sudah masuk, kalian ingin bersamaan atau kalian ingin bergantian, itu bisa saja. Semua tergantung kreativitas masing-masing. Di sini kita akan menggunakan gantian. Kita akan menggunakan efek yang bergantian setelah tutorial masuk, maka frame by frame-nya baru dimasukkan. Jangan lupa untuk toggle animation untuk menyalakan posisi pertama. Setelah itu kita zoom in agar kita tahu jumlah frame yang kita gunakan. Nah, di sini kita langsung ke ataskan tulisan frame by frame-nya. Di sini aku akan membuat sedikit memantul juga agar lebih mantul seperti bola pingpong. Bola pingpong tidak memantul. Oke, sekarang kita coba. Hasilnya adalah seperti ini. Kenapa frame by frame lebih lambat? Karena jarak dari frame yang aku gunakan masih terlalu jauh. Jadi kita dempetkan saja. Masih kurang cepat, maka kita dempetkan juga langsung 3 ini. Andaikan masih kurang, kita dempetkan lagi. Yang penting jangan terlalu dempet. Apabila sudah terlalu dempet, nanti ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ini untuk tutorial frame by frame-nya mungkin cukup segini untuk frame by frame-nya. Apabila kalian ingin bertanya tentang frame by frame, silakan tulis di kolom komentar apakah ingin mencoba efek frame by frame yang lain seperti itu. Oke, aku Rega Pratama pamit undur diri. Bye.